Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 526 Angin dan Hujan. Jia Taichang, mari kita bicarakan dulu. Saya bisa memberi Anda gambaran tentang acara ini, dan saya juga berjanji bahwa peringkat acara ini akan sangat mengesankan, tetapi harus diputar di saluran satelit. 1 set dan 2 set tidak apa-apa, 3 set tidak akan berfungsi. Sebuah variety show TV klasik, bagaimana memainkan peran yang paling efektif, jika Anda meletakkannya di saluran non-bintang, itu akan terlalu boros. Anda pertama kali berbicara tentang program Anda, saya bisa melihat apa isinya untuk membuat keputusan. Wakil Direktur Jia berkata, tunggu dulu, saya belum menyelesaikan syaratnya. Selain harus ditempatkan di saluran satelit, sangat penting bahwa program ini harus diberi judul. Saya akan memasang iklan di acara itu. Sebagai gambaran, program ini disponsori oleh saya dan saya tidak akan membayar sepeser pun. Apa? Jika kamu tidak punya uang, kamu menginginkan begitu banyak syarat. Di mana hal yang baik seperti ini? Wakil Direktur Jia berkata dengan marah. Kapan peringkat program saya bisa melebihi varietas Zengda? Feng Yu tersenyum dan bertanya. Lebih dari apa? Lebih dari varietas Zengda. Kamu membuat lelucon. Wakil Direktur Jia by Feng Yu. Zengda Variety itu adalah es dari variety show yang Tai, hanya sedikit orang yang tidak suka menonton. Hanya ada beberapa program di Yang Tai selain varietas Zengda. Selain siaran berita dan perakiraan cuaca, diperkirakan waktu dan ruang oriental dan wawancara fokus berani mengatakan bahwa peringkatnya lebih tinggi daripada varietas Zengda. Daguan tidak berani mengatakan ini. Apa yang bisa dijamin Feng Yu? Apa yang Feng Yu andalkan, ada banyak variety show klasik di benaknya, dan beberapa tidak hanya populer di China, tetapi juga variety show yang populer di dunia. Jia Tai, saya jelas bukan lelucon. Sejujurnya, pesta penghargaan hari tahun baru, saran saya, semuanya relevan, gala festival musim semi, rekomendasi saya. Apakah itu efektif? Selain apakah iklan yang dibuat oleh perusahaan kami adalah lebih dari efek iklan dari perusahaan lain lebih baik. Jadi variety show saya pasti lebih populer daripada Fengda Variety. Mengapa Jia Taichang tidak memberitahu saya bahwa acara itu tidak boleh disebutkan namanya? Wakil Direktur Jia Yi tersenyum. Saya tidak mengatakan bahwa program tidak membiarkan judulnya. Tetapi tidak membayar untuk judulnya, ini tidak bisa dikatakan. Feng Yu ini selalu terjerat dalam masalah ini, bukan hanya tidak biarkan nama Anda, biarkan grup Zengda menamainya, hati-hati. Tentu saja, itu tidak sepenuhnya tanpa mengeluarkan uang. Saya dapat mensponsori hadiah untuk pertunjukan. Hadiah? Maksud kamu apa? Jia Taichang meregangkan lehernya, dan ada hadiah di acara itu. Jia Taichang, ada pepatah di atas, yang disebut sains dan pendidikan untuk meremajakan negara kan? Feng Yu tersenyum dan bertanya. Ya, apa hubungannya dengan acara ini? Tentu saja ada hubungan, dan banyak hubungannya dengan itu. Karena program yang saya rancang adalah jenis baru dari variety show teka-teki yang menggabungkan kesenangan, teka-teki, pengetahuan, humor, ketegangan, dan rangsangan. Wakil Direktur Jia mengerutkan kening, wajahnya penuh dengan kata-kata yang tidak percaya. Pertunjukan macam apa kamu, dengarkan saja kamu bertiup. Dengan begitu banyak elemen itu bukan 4. Untuk sebuah program ada elemen inti yang cukup. Tambahkan hingga 1 atau 2 elemen sekaligus. Dengan begitu banyak elemen bersama, pertunjukan ini jelas bukan titik terang. Kamu tidak percaya. Wakil Direktur Jia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti. Saya tidak percaya. Lalu kita akan bertaruh. Program ini akan disiarkan dalam 4 fase. Selama saya mempromosikannya sesuai dengan apa yang saya katakan, itu pasti akan menjadi juara variety show. Jika berhasil, maka hak nama permanen dari acara ini akan dikembalikan kepada saya. Iklan yang ditanamkan, iklan bersponsor di akhir film, Del. Jika gagal, maka saya akan mensponsori program kami dengan biaya 2 kali lipat dari grup Jia Tai. Bagaimana?
Hanya bercanda, acara ini sama bagusnya dengan yang sebelumnya. Itu pasti akan menyala. Kehidupan masa lalu mulai agak lambat karena ada program S lainnya, dan acara TV lainnya dialihkan. Hanya ada beberapa saluran satelit sekarang, dan hanya ada sedikit variety show yang bagus. Program ini muncul jika Anda tidak dapat menggesek peringkat. Itu neraka. Feng Yu sangat yakin bahwa dia menyangkal hati wakil direktur Jia. Meskipun dia tidak percaya bahwa Feng Yu dapat berhasil, tetapi masih takut jika Feng Yu berhasil, maka tidak ada pendapatan iklan dalam program ini, dan yang tai bukanlah kerugian besar. Tanggung jawab ini, dia tidak mampu. Secara khusus, 2 tahun ini adalah momen kuncinya. Bukan kebetulan bahwa direktur akan pensiun dalam waktu 2 tahun, yaitu ketika ia berada di posisi atas. Pada saat itu, terakhir kali juga pengobatan deputi gelombang departemen keberuntungan baik bisa langsung di Suan Tengah gelombang deputi departemen gelombang lama. Jika pertunjukan Feng Yu benar-benar membuat peringkat melonjak dan dari mulut ke mulut bagus, maka setidaknya dia akan memiliki peluang lebih besar untuk mengambil alih sebagai sutradara, yang merupakan keputusan sulit baginya. Diam sejenak, wakil direktur Jia memandang Feng Yu dan berkata, hak penamaan program ini dapat diberikan kepada Anda untuk mengimbangi kreativitas dan hak cipta program Anda. Tetapi iklan yang disematkan, iklan dalam game dan iklan akhir, masih harus dibayar. Uang. Berapa uang yang harus dibayar? Mari kita bicarakan lagi. Bisakah Anda berbicara tentang kreativitas pertunjukan Anda sekarang? Menjanjikan hak penamaan. Cukup. Untuk penempatan produk, saya yakin awalnya tidak akan terlalu mahal. Selama waktu iklan yang ditandatangani dengan kolom lebih lama, dijamin hemat biaya. Program ini adalah program menjawab pertanyaan. Pendaftaran atau seleksi melalui pendaftaran telepon atau surat DEL, dan pemain yang dipilih menjawab pertanyaan. Pertanyaan mencakup semua termasuk astronomi, geografi, sejarah, budaya, sains, matematika, umum rasa, DEL. Ada banyak cara. Setiap kali pemain menjawab pertanyaan, mereka dapat mengumpulkan skor yang sesuai. Semakin tinggi skor setiap pertanyaan, semakin tinggi skor yang dapat dikonversi menjadi bonus, yang digunakan untuk mewujudkan mimpi dari penjawab. Pertanyaan Anda dapat memilih untuk melepaskan pertanyaan yang tidak terjawab, dan mengambil bonus saat ini. Jika Anda menjawab pertanyaan yang salah dalam pertanyaan tertentu, maka saya minta maaf, semua poin dihapus, hanya penghiburan hadiah bisa didapatkan. Feng Yu berbicara dengan sangat rinci, dan wakil direktur Jia juga mendengarkan dengan sangat serius. Alisnya berkerut semakin dalam, dan hatinya ragu-ragu. Ini adalah ide yang bagus, tetapi apakah program ini benar-benar menarik? Para pemain yang berpartisipasi mungkin sangat menyukainya, tetapi penonton tidak akan mendapatkan hadiahnya. Apakah mereka akan suka menontonnya? Wakil Direktur Jia mengatakan keprihatinannya. Feng Yu mengatakan bahwa ini juga merupakan solusi yang baik. Anda dapat membuka interaksi di luar situs, membiarkan semua orang berpartisipasi dalam kuis, menarik pemirsa yang beruntung, dan juga mendapatkan hadiah bagus, seperti angin dan hujan. Dalam hal ini, program ini bisa dipertimbangkan. Siapa namamu? Feng Yu menyeringai. Program ini disebut Kamus Bahagia Angin dan Hujan. Bersambung. Pes. Keempat, tambahkan Wosit. Terima kasih untuk suara bulanan orang yang diracuni dan ayamnya. Masih ada di belakang, jangan sampai ketinggalan. Setiap orang memiliki tiket bulanan, rekomendasikan tiket, berikan 4 yang lama bab 527 2 orang permintaan tiket. Wakil Direktur Jia dan Feng Yu belajar lebih banyak tentang aturan dan prosedur program. Tidak ada yang tidak bisa ditayangkan, namun ia selalu merasa bahwa program ini tidak memiliki ledakan. Meskipun Feng Yu berkata, bonusnya dibagi menjadi 4 tingkatan, gigi pertama adalah 1000, gigi kedua adalah 2000, gigi ketiga adalah 5000, gigi keempat adalah 10.000, dan setiap gigi, selain yang sesuai. Bonus ada angin dan hujan. Merek peralatan merek Aihua, DEL. Sebagai hadiah, termasuk Walkman, pemutar CD, pemutar VCD, dan pagar, DEL. Juga dapat disesuaikan kapan saja, seperti menambahkan kipas listrik super atau semacamnya. Tetapi nilai maksimum bonus plus hadiah kurang dari 20.000.
Apakah ada stimulus besar seperti yang dikatakan Feng Yu? Apakah itu akan menarik partisipasi semua orang? Akan meledakkan peringkat. Program kami adalah pahlawan keluarga. Setiap bonus adalah impian keluarga. Keluarga mana yang tidak memiliki impian? Mari kita bantu mereka. Ketika penonton menemukan banyak masalah, mereka akan melakukannya, dan setelah para pemain dengan mudah memenangkan hadiah utama, apakah menurut Anda mereka mau berpartisipasi? Seharusnya begitu. Lalu mereka ingin ikut program ini, ingin menang apa yang paling dibutuhkan. Feng Yu terus membujuk. Apakah pendaftaran? Apakah itu dipilih? Cadangan pengetahuan? Tidak semua tapi persiapan. Sama seperti siswa yang ingin masuk ke ujian masuk perguruan tinggi, yang paling penting adalah mempersiapkan ujian. Bagaimana mereka mempersiapkan ujian? Apakah ada guru yang bertanya? Tidak. Apakah ada latihan di tahun-tahun sebelumnya? Ya, kami program ini setara dengan soal-soal ujian tahun sebelumnya dalam ujian masuk perguruan tinggi. Maksudmu, sebelum mereka berpartisipasi, mereka akan menonton program kita. Untuk membiasakan diri dengan aturan, terbiasa dengan jenis pertanyaan. Wakil Direktur Jia bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja, ini satu-satunya cara. Karena judul kami, ensiklopedia besar tidak dapat memuatnya. Apakah menurut Anda peringkat kami akan meningkat? Feng Yu bertanya dengan puas. Tetapi Anda mengatakan bahwa program tersebut harus dipromosikan sebelum siaran, bagaimana cara mempromosikannya? Sederhana, di variety show lain cukup untuk mempublikasikan program kami. Misalnya, di The Grand View, kami akan mempublikasikan hari kapan kami mulai, bagaimana cara berpartisipasi, dan bagaimana hadiahnya akan kaya. Tuan rumah juga harus memilih, saya pikir Niping tuan rumah permainan, bagus. Niping sekarang menjadi salah satu pembawa acara TV favorit pemirsa. Dan wanitalah yang lebih cenderung berkomunikasi dengan para pemain dan tidak menimbulkan ketegangan pada para pemain. Tentu saja, Feng Yu memiliki pembawa acara alternatif di hatinya, yaitu dewa dari varietas Zengda. Itu juga perasaan seorang wanita intelektual. Adapun tuan rumah lainnya, Feng Yu tidak melihatnya untuk sementara waktu, dan tidak tahu di mana orang-orang itu. Misalnya, Wang Xiaoya dari kehidupan sebelumnya, sekarang tidak ada orang seperti itu di panggung. Apakah ini baik-baik saja? Apakah Anda yakin peringkatnya akan melebihi varietas Zengda? Feng Yu juga memegang dagunya. Kamus bahagia dari kehidupan sebelumnya hanya 2 set dari 2 set komite sentral setelah setengah tahun. Meskipun persaingannya jauh lebih kecil dalam kehidupan ini, Variety Zengda sama seperti waktu dalam sehari, serta Variety of the Arts dan The Songs. Program seperti Garden Miscellaneous populer di kalangan masyarakat. Dia tidak terlalu yakin. Dengan tidak ada titik ledakan, kita dapat membuat titik ledakan secara artifisial. Misalnya, bagaimana Anda ingin mengundang beberapa mahasiswa, guru, dan bahkan profesor untuk berpartisipasi? Minta mereka untuk berpartisipasi, bukankah konflik dengan partisipasi sipil yang kamu katakan? Mereka datang, apakah orang lain memiliki kesempatan untuk menang? Wakil Direktur Jia memandang Feng Yu dengan tidak bisa dijelaskan. Siapapun yang mengatakan bahwa warga sipil tidak bisa menang. Apakah profesor tahu segalanya? Anda bertanya kepada profesor fisika universitas di mana ibu kota Uzbekistan. Lihat dia menjawabnya. Feng Yu Zeng Jia ditai perhatikan baik-baik, bagaimana mendengarkan apa yang Anda maksud, seolah-olah profesor harus tahu segalanya. Apakah Anda tahu jika Anda memiliki spesialisasi dalam industri? Sama seperti tetangga-tetangga mengajukan pertanyaan kepada Feng Yu tidak bisa menjawabnya, dan kemudian pihak lain mencemooh mata Feng Yu dan melontarkan kata-kata menghina. Saya tidak tahu. Saya masih memiliki mahasiswa. Sekarang orang-orang diyakinkan secara membabi buta terhadap mahasiswa, apalagi profesor universitas. Jika seorang pekerja biasa bisa mengalahkan mahasiswa, guru, dan bahkan profesor, maka semua orang akan percaya bahwa mereka bisa, dan akan lebih antusias untuk mendaftar. Wakil Direktur Jia memandang Feng Yu dalam diam. Pertanyaan Anda terlalu bias, saya tidak bisa menjawabnya.
Anda pergi keluar dan bertanya, berapa banyak orang yang bisa menjawabnya? Yang saya katakan adalah makna ini. Setiap kali ada paling banyak 10 pertanyaan, jenis setiap pertanyaan harus berbeda. Setiap jenis dipilih secara acak untuk satu pertanyaan. Jika 10 pertanyaan itu benar, maka akan dicatat sebagai pemiliknya. Sejumlah orang akan ada pertempuran untuk pertempuran utama, dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang lebih besar. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa orang biasa dapat menjawab 10 pertanyaan? Anda tidak mengatakan apakah ada masalah fisika, masalah matematika. Bisakah orang biasa tahu segalanya? Kecurangan ini tidak akan. Feng Yu berkata dengan sakit hati. Jenis variety show apa di masa lalu, yang tidak melalui metode curang ini untuk efeknya, bagaimana otak orang-orang ini mati, ini tidak tahu. Wakil Direktur Jia Zhang membuka mulutnya. Lakukan curang. Ya, cari dukungan terlebih dahulu, beritahu dia jawabannya, lalu biarkan dia memilih. Apa yang melibatkan pengetahuannya, dikatakan sebagai bahasa Mongolia. Bagaimanapun itu adalah pertanyaan pilihan ganda 4 pilihan, dan bantuan telepon pada bantuan situs. Dan untuk menghilangkan jawaban yang salah 3 cara untuk membantu kemungkinan menjadi benar tidak rendah, beberapa orang beruntung apa yang terjadi. Jadi, bisakah kamu melakukannya? Mengapa kamu tidak bisa melakukannya? Anda pikir, seorang pekerja biasa kurang dari 200 yuan sebulan, kemudian tiba-tiba memenangkan hadiah 10.000 yuan, dan hadiah yang kami tawarkan, berapa banyak kejutan yang Anda katakan? Profesor universitas yang membayar ratusan upah sebulan, membenci pertanyaan ke-10. Apakah sangat disayangkan? Hati penonton akan dihubungkan bersama untuk memastikan bahwa peringkatnya lebih baik dari yang pertama. Kata Feng Yu Yuding. Yang terpenting ini adalah acara TV yang bisa dilihat oleh generasi tua, menengah dan muda. Dengan begitu banyak pengetahuan, bisakah orang tua tidak mau membiarkan anak-anaknya melihat? Ada begitu banyak akal sehat, setengah baya orang tidak mau menontonnya. Sejarah apa, banyak orang tua suka, ditambah beberapa pengetahuan kesehatan hidup, orang tua dijamin tetap di depan TV. Wakil Direktur Jia butuh waktu lama, menurut Feng Yu, program ini sangat menjanjikan. Cocok untuk semua audiens, bisakah peringkatnya berbeda? Begitu pertunjukan ini, aku akan membuat rencana sekarang. Sekarang banyak program di CCTV yang diputar ulang. Tambahkan program baru, hapus tayangan ulang, dan jual iklan sebelum dan sesudahnya. Dia, Wakil Direktur Jia, selamat atas perencanaan program pembuatan zaman seperti itu. Feng Yu berkata sambil tersenyum. Wakil Direktur Jia menatap Feng Yu dalam-dalam. Selamat, saya merencanakan program ini. Jadi, Feng Yu memberi saya kredit ini. Kemudian, pada biaya iklan dan sponsor, saya akan membuat beberapa konsesi untuk Feng Yu. Saya tidak bisa meminta Feng Yu menderita. Bab 528 menangkap. Xiao Yu, kenapa kamu kembali? Saat ini kamu harus pergi ke sekolah di Xiangjiang. Li Xiqiang melihat Feng Yu, beberapa terkejut. Kakak iparku, jangan beritahu adikku, jangan beritahu orang tuaku. Aku mencurinya kembali, sesuatu. Li Xiqiang menggelengkan kepalanya. Keponakan kecil ini punya terlalu banyak ide. Dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Sekarang, logistik badai ini, dia tidak bisa mengaturnya. Hampir setiap bulan memiliki beberapa toko waralaba baru, dia selalu terbiasa dengan pemeriksaan terakhirnya. Saudari, apakah perusahaan Anda baru-baru ini memiliki karyawan yang sangat baik? Feng Yu tiba-tiba bertanya. Kinerja sangat bagus, ada 2. Wakil Presiden yang bertanggung jawab atas toko waralaba, saya merasa sangat baik, memikirkan akhir tahun apakah dia juga dilengkapi dengan mobil. Untuk beberapa orang di perusahaan perdagangan Taihua, Feng Yu memberikan mobil itu kepada Wu Zigang. Ada lebih banyak orang di angin dan hujan, dan semua orang ada di lantai atas dan bawah. Li Xiqiang tentu saja memberi perusahaan wakil manajer umum perusahaan. Hanya ada banyak orang di logistik angin dan hujan, dan ada banyak bisnis. Itu bukan bos Li Xiqiang. Ada 3 wakil presiden, tetapi hanya ada 1 mobil. Namun, Feng Yu bertanya apa yang dia lakukan, apakah ada hal yang baik. Kakak ipar, pemimpin tidak bisa melakukannya, pekerja.
Pekerja telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Apakah Anda perlu membuat model seperti itu? Ada juga dua pengemudi yang baik-baik saja. Apakah Anda mendapatkan sesuatu yang murah dan bagus? Tidak. Ada program baru di Yantai. Saya ingin mengirim beberapa orang untuk berpartisipasi. Jika Anda pergi ke sana, Anda akan mendapatkan hadiah dan Anda akan beruntung. Hadiahnya bisa bernilai 1 atau 2 ribu. Hei, program di Taiwan Tengah Anda memilih untuk mengirim beberapa orang. Hubungan Anda dengan Taiwan Tengah sangat sulit. Tunggu, apakah Anda menghabiskan uang lagi? Li Siqiang berpikir, harus dibayar untuk sponsor, kalau tidak bagaimana bisa ada kesempatan yang begitu bagus. Hampir seperti Zengda Variety, program ini adalah nama kartu badai. Yang Tai punya wajah, bolehkah aku pergi? Li Siqiang memandang Feng Yu. Kedua mata penuh dahaga gelombang harapan. Kakak, kamu harus pergi, tetapi aku tidak bisa membiarkan mereka menipumu. Program ini menyoroti partisipasi orang-orang. Jika kamu memenangkan hadiah, itu akan terlalu palsu. Jika kamu memilih pengemudi, aku dapat membantu. Dia curang untuk memastikan dia mendapat hadiah besar dan omong-omong, bisa mempromosikan perusahaan logistik Anda. Li Siqiang agak kecewa dan bisa menipu. Tapi dia tidak bisa membantunya curang, lalu dia pergi, hasilnya tidak sebaik pengemudi perusahaannya, jadi tidak ada muka, lebih baik tidak pergi. Berapa banyak yang kamu habiskan untuk pertunjukan ini? Li Siqiang meminta sebatang rokok. Tidak banyak, tata letak panggung seharga 100.000 buah, dan hadiah untuk setiap periode hampir 50.000. Ini adalah 200.000 sebulan, dan hanya 2,4 juta setahun. Budget saya 5 juta setahun. Menambahkan biaya lain-lain itu juga bunga yang tidak bisa dihabiskan. Anggaran 1 tahun dan 1 juta, bisakah kamu membeli iklan Prime Time? Li Siqiang berpikir bahwa Feng Yu sama sekali tidak berharga. Kalau tahun lalu hampir sama, tapi mulai tahun ini Prime Time puluhan juta. Dan Prime Time hanya 15 detik iklannya. Walaupun ini siaran mingguan, ada replaynya. Dan episode pertama berdurasi 1 jam. Tidak terlalu banyak. Berbagai acara variety mendalam, bahkan lebih baik daripada iklan Prime Time. Kehidupan masa lalu ini telah sepenuhnya terbukti, belum lagi hal lain, hanya untuk mengatakan grup Zengda. Lebih baik menggunakan merek Zengda Variety daripada iklan lainnya. Selain itu, hasil bagi judul dari variety show S sebelumnya, yang biaya iklannya tidak jauh lebih rendah dari biaya iklan Prime Time yang Tai, itu akan menjadi ratusan juta. Dikatakan bahwa kamus bahagia ini tidak hanya dapat mempromosikan angin dan hujan, tetapi juga mempromosikan merek Aihua. Dalam satu gerakan, Feng Yu merasa sangat hemat biaya. Selain itu, dengan program ini, iklan kartu angin dan hujan serta merek Aihua dapat dikurangi. Feng Yu tidak hanya tidak kehilangan uang, tetapi juga menghasilkannya. Li Siqiang mendengarkan Feng Yu mengatakan bahwa iklan Prime Time tahun ini harus melebihi 10 juta, dan tidak bisa tidak bersumpah. Biaya iklan ini terlalu mahal, dan biaya produk harus dinaikkan. Apakah geng ini gila? Kakak, Anda telah memilih seseorang untuk memberitahu saya akan melaporkannya kembali kepada Anda. Saya juga berdiskusi dengan perusahaan lain, dan mengatur 2 pemain untuk mereka. Saya akan kembali ke Beijing pada malam hari, jangan beritahu saudara perempuan saya. Feng Yu duduk di kantor perusahaan perdagangan Taihua untuk sementara waktu, dan Wu Zi baru saja pulang. Baru saja dikirim ke Moskow, dia melihat para pekerja yang memuat mobil. Ada begitu banyak orang di perusahaan. Wu Zigang harus melakukan banyak hal bahkan jika dia adalah seorang pemimpin. Tapi dia tidak akan memiliki keluhan. Feng Yu tidak hanya memberinya gaji tinggi, tetapi juga memberinya banyak uang. Dia juga memberinya mobil kecil, dan dia dilengkapi dengan kakak laki-laki. Perlakuan seperti ini, dia juga malu untuk tidak bekerja keras. Saya mendengar bahwa penghargaan akhir tahun ini bahkan lebih mengejutkan, tetapi dia masih tidak tahu apa itu. Tapi hari ini bos tiba-tiba kembali. Dia belum pernah diberitahu sebelumnya, yang membuatnya merasa canggung. Tidak ada kesalahan dalam pekerjaan terakhir. Pengiriman dalam 2 bulan ini juga meningkat. Penjualan dan keuntungan juga meningkat.
Haruskah tidak ada masalah? Jumlah Feng. Nah, nak, duduklah. Bagaimana bisnis perusahaan akhir-akhir ini? Tidak buruk. Diharapkan laba kuartal ini akan meningkat lebih dari 10% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Beberapa pemasok telah mengambil inisiatif untuk menemukan pintu. Saya telah memilih beberapa kontrak. Yah, kamu telah bekerja keras baru-baru ini. Saya tidak akan membaca laporan, saya tidak punya waktu. Karena semua orang ada di sini, maka saya akan memberitahu Anda sesuatu. Sekarang Yang Tai ingin membuka pertunjukan dan memilih beberapa pemain. Lihat siapa yang mau pergi. Feng Yu mengambil secangkir teh dan meminum mulutnya. Dia meletakkan cangkir dan menemukan bahwa tidak ada yang mendengkur, tetapi mata semua orang memberitahu Feng Yu bahwa mereka ingin pergi. Wu Zigang ragu-ragu. Saya tidak akan pergi, kesempatan ini, beri mereka. Feng Yu mengangguk puas. Wu Zigang telah sepenuhnya membangun prestise perusahaan perdagangan Taihua dalam 2 tahun terakhir. Tentu saja, dia tidak dapat dipisahkan dari usahanya. Perusahaan ini memberinya manajemen, Feng Yu masih relatif tenang. Saya pikir semua orang ingin pergi, itu bukan pilihan yang sangat baik. Dengan cara ini ambil. Siapa yang menangkapnya, siapapun yang pergi. Jika saya bisa memenangkan hadiah, saya tidak akan membantu, tetapi Anda melihat orang lain memenangkan hadiah, don bukan cemburu. Pegang adil-adil, buka. Semua orang mendengarnya, pergi ke Beijing, pergi ke Yang Tai, jangan mempermalukan perusahaan. Ayo, saya punya pensil baru di sini, yang saya tandai, semua orang yang mendapatkannya, hari ini, saya makan malam. Kata Wu Zigang dengan pensil. Ah, ini aku di tengahnya. Aku ingin pergi ke TV, aku ingin pergi ke TV. Gadis kecil di bidang keuangan mengangkatnya berteriak dengan pensil dengan tanda. Feng Yu, ternyata sangat bersemangat di TV. Tidakkah Anda berpikir bahwa Anda bisa mendapatkan hadiah utama? Orang lain memiliki penyesalan di wajah mereka. Gadis kecil ini adalah yang terakhir. Sebenarnya keberuntungan itu sangat bagus. Wajah Sang Yang Tai terbuka, dan penonton nasional dapat melihatnya. Bagaimana kesempatan ini bisa mengejarnya? Saya tidak akan berpartisipasi dalam makan, tetapi saya akan pergi ke perusahaan mekanik dan pergi di malam hari. Semua orang akan melakukannya dengan baik. Penghargaan akhir tahun ini tidak akan mengecewakan Anda. Melalui penangkapan, Feng Yu juga memilih perwakilan dari perusahaan mesin Bingcheng dan grup farmasi Bingcheng. Orang-orang yang tertarik dengan senang hati pergi ke Yang Tai untuk berpartisipasi dalam perekaman program. Ini lebih membanggakan daripada naik ke panggung untuk menonton pertunjukan. Feng Yu kembali ke Beijing dengan kereta di malam hari, hanya untuk menempatkan hari libur nasional. Dia membawa Lina pergi ke Xiangjiang. Bab 529 Tamu Toko Penipuan Besar. Kenapa kamu kembali? Lina tersenyum dan menatap Feng Yu, warna wajahnya tidak bisa ditutupi. Jika ada teman sekelas di sekitar, dia harus memeluk Feng Yu. Aku kembali untuk menjemputmu, bukan untuk mengatakan bahwa ketika hari nasional pergi ke Xiangjiang untuk bermain, aku khawatir kamu sendirian di pesawat itu membosankan. Ming hanya untuk kembali ke bisnis berpikir, ke mulut Feng Yu, tetapi berubah itu menjadi pengembalian khusus untuk Lina. Senyum Lina di wajahnya bahkan lebih kuat. Dia tidak akan berpikir bahwa Feng Yu selingkuh. Dia masih peduli tentang itu. Apakah kamu tidak lelah? Sebenarnya aku bisa lewat sendiri. Itu berbeda. Ini masalah sikap. Aku membeli tiket untuk besok. Aku akan berangkat di bandara ibu kota besok siang, dan pergi ke Yangcheng pada malam hari. Lalu kita akan naik perahu. Mengirimkan. Lina menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan kegembiraan di matanya. Tidak, kapal itu masih duduk bersamamu. Kali ini saya naik perahu besar dan pergi ke Xiangjiang. Saya masih bisa naik kapal pesiar. Ayo pergi, ayo makan. Di depan Lina, Feng Yu hanya bisa pamer. Mungkin hormon, laki-laki di depan perempuan, dengan keinginan yang tak ada habisnya untuk berekspresi. Aku belum mengemasnya. Kamu tidak perlu membersihkan, kamu bisa membelinya sekarang. Pakaian di sisi lain Xiangjiang terlihat lebih baik. Feng Yu berkata dengan bangga.
Paspor perjalanan, sambut terlebih dahulu, wajah Lusau kurang dari sehari untuk mendapatkannya, sekarang di Feng Yubao. Setelah makan, keduanya tidak pergi ke tempat lain untuk bermain, langsung pulang. Xiao Bisheng baru saja menikah. Malam ini, Feng Yu merasakan semangat ekstra Lina. Di pagi hari, matahari bersinar melalui tirai dan menyinari wajah Feng Yu. Feng Yu berbalik, tetapi tidak menyentuh bantal. Dia membuka matanya dan mendengar gerakan dari dapur. Nana, ini baru jam 7 bagimu untuk melakukan ini lebih awal. Feng Yu mengenakan celana kecil dan memegang Lina di belakangnya. Kenapa kamu tidak memakai pakaian, gumam Lina? Ini masih awal pukul 7 dan aku di sekolah setiap hari pukul 8. Dia terbiasa bangun pada saat ini. Ada trik di rumah takut apapun. Aku takut kamu masuk angin. Hanya bercanda, seberapa bagus tubuhku. Kamu masih tidak tahu. Aku akan masuk angin. Apakah kamu ingin berolahraga, pemanasan? Feng Yu tersenyum buruk dan mengulurkan tangan untuk menjelajahi Lina. Benci, jangan buat masalah, telurnya harus bingung. Lina membuka tangan Feng Yu. Feng Yu masih ingin melakukan sesuatu, mendengarkan nada dering ponselnya. Siapa telepon ini lebih awal? Hei, siapa? Feng Total, ini aku. Ada 2 berita yang ingin kuberitahukan padamu. Suara wakil direktur Jia terdengar di telepon, tetapi kata-katanya hanya setengah. Jangan bilang itu berita buruk. Apakah ada masalah dengan programnya? Apakah sutradara tidak setuju? Feng Yu merasakan kelopak matanya melompat. Yang paling dia khawatirkan adalah programnya bermasalah. Dia bahkan memilih orang, dan jika ada masalah, dia seharusnya tidak memiliki wajah. Batuk program ini, dibahas di Taiwan, dapat dan juga mulai menarik kandidat membentuk kelompok program. Tuan rumah juga memutuskan adalah Niping. Apakah itu tidak masalah dengan pertunjukan? Apa yang ragu-ragu Direktur Jia? Jia Taichang, kita tidak saling kenal selama 2 hari. Kamu tidak perlu memberiku tikungan. Jika ada yang tidak beres, katakan saja. Feng Yu berkata dengan mudah. Masalah terbesar adalah bahwa pertunjukan mungkin tidak dimainkan di set kedua. Artis stasiun adalah bermain dalam 3 set. Hai, ubah menjadi 3 set. Yah, 2 set. Direktur saluran adalah sutradara. Saya tidak pandai mencampuri pengaturan program. Sutradara juga merasa tidak ada gunanya program seperti itu, dan peringkatnya mungkin tidak terlalu tinggi. Itu tidak layak ditempatkan di saluran satelit. Jia Taichang, kamu adalah wakil direktur pertama. Kamu bahkan tidak bisa membuat program. Ada banyak reply di set kedua. Tidak bisakah kamu mengubah periode waktu? Feng Yu merasa luar biasa. Meskipun wakil presiden Jia bukan direktur, tetapi orang yang memiliki suara tertinggi untuk menggantikan direktur, bahkan hal kecil ini tidak dapat diatur. Mereka bersedia memberikan waktu pertunjukan, tetapi waktunya terlalu buruk. Tidak hanya setelah jam 10:30 malam, ini masih hari Rabu, bukankah itu merusak program ini? Wakil direktur Jia juga sangat kesal. Dia masih merencanakan kamus bahagia ini, memasukkannya ke dalam 3 set, sama dengan 2 set pengaruh. Jika dia bukan wakil direktur pertama, direktur kolom kedua harus menjadi miliknya. Tidak butuh waktu lama sebelum saya mengubahnya, tetapi tidak baik baginya untuk berbicara. Alasan yang diberikan oleh pihak lain juga membuatnya sangat tidak berdaya. Peringkat program asli sangat mengesankan, dan tidak mungkin untuk memberikannya ke kamus bahagia. Terutama biaya iklan kamus bahagia terlalu rendah. Taichung tidak tahu bahwa rencana sebenarnya untuk program ini adalah Feng Yu. Feng Yu juga merasa sangat tidak berdaya. Sekarang tidak ada video online sama sekali. Ini akan disiarkan setelah 10:30 atau pada hari Rabu, berapa tingkat penontonnya. Program yang begitu bagus sangat mudah untuk dihancurkan. Tidak bisakah itu mengatur waktu yang baik? 1 set bahkan lebih tidak mungkin. Banyak program di sana juga ditambahkan tahun ini. Mereka tidak dapat diganti dalam waktu kurang dari setengah tahun. Dan 1 set adalah master dari Taiwan. Saya sangat tidak nyaman untuk menemukan direktur. Wakil direktur Jia mengatakan bahwa dia mengerti bahwa direktur belum kembali ke baris kedua.
Dia akan meletakkan satu set kekuatan di tangannya dan memberi orang lain pandangan. Dia akan berpikir bahwa dia terlalu sombong dan akan mempengaruhi posisi direktur pesaingnya. Kalau begitu saya akan menaikkan biaya iklan. Tidak perlu mempersulit. Apa maksud dari dua set direktur itu? Berapa biaya iklan yang perlu ditambahkan? Jangan sampai ditaruh di saluran satelit, pasti uangnya tidak pada tempatnya. Ini benar-benar bukan masalah biaya iklan. Program kami sendiri akan disiarkan setelah tahun baru. Alasan utamanya adalah karena tidak ada yang optimis tentang program kami dan menganggapnya tidak layak diputar di saluran satelit. Jia Taichang, ini benar-benar masalahnya. Maka program ini, saya akan pergi ke TV lain, seperti TV Yun Xiao. Juga, saya mendengar bahwa TV satelit Ludong, TV Jiangsu dan Zhejiang juga akan ada di hari tahun baru. Saya pikir di sana saya akan sangat bersedia membuat program seperti itu. Singkatnya, pendapat saya sangat jelas, bukan saluran satelit itu akan merusak program ini. Feng Yu, sia-sia, kami sudah mulai mempersiapkan program ini. Apakah Anda pikir stasiun TV lain dapat membuat program serupa? Saya rumput ini untuk bermain dengan saya gelombang oh. Saya curang di acara saya, dan sekarang katakan saya tidak bisa pergi ke saluran satelit. Wakil Direktur Jia, kamu sangat tidak masuk akal dalam masalah ini. Feng Yu meneriakkan Wakil Direktur Jia, dan dia juga cemas. Jika program tidak dapat menjadi bintang, jangan katakan bahwa efek iklan lebih buruk dari 100.000 mil. Pemain seperti apa yang dia atur, apa yang Anda lakukan dengan sapi-sapi itu? Kapan dia kehilangan muka dalam beberapa tahun terakhir? Faktanya, 3 set juga bagus. 3 set bisa menjadi bintang setelah 2 tahun. Dengan cara ini, penawaran iklan tahun ini, saya akan membantu Anda mendapatkan 2 waktu iklan yang bagus. Wakil Direktur Jia juga sangat malu. Jia Taichang, Anda akan memberitahu mereka, jika program ini tidak dapat disiarkan di set kedua file emas malam, maka saya tidak akan membeli salah satu iklan yang Tai tahun depan. Toko pengganggu besar. Sekarang toko pengganggu besar. Bab 530 pergi ke laut. Ketika saya mendengar Feng Yu mengatakan ini, Jia Taichang tiba-tiba menjadi cemas. Namun, Feng Yu tidak hanya tidak mendengarkan bujukan Jia, tetapi juga mengatakan bahwa gala festival musim semi tahun ini tidak disponsori. Pesta tahun baru dapat diadakan di Ludong Tai atau Jiangzetai, dan mereka akan merayakan bintang mereka. Saya percaya bahwa akan ada yang terbesar. Kemiringan sumber daya. Ketika saya mendengar ancaman Feng Yu yang telanjang-telanjang, Wakil Menteri Jia tidak bisa lagi mengabaikannya. Dia berbalik dan melaporkan situasinya kepada direktur, tetapi Feng Yu mengatakan bahwa ini adalah waktu emas untuk set kedua kios malam. Wakil Direktur Jia secara langsung mengatakan bahwa itu adalah akhir pekan emas. Direktur mulai marah, tetapi ketika dia memikirkannya, dia harus menerimanya. Jika pesta tahun baru begitu sukses, itu akan menjadi 2 tahun, dan kemudian tiba-tiba hilang. Orang-orang di seluruh negeri belum datang ke Yangtai. Sebagai sutradara, dia menanggung beban. Jika ada hal sebesar itu, dia tidak akan mengatakan bahwa dia telah kembali ke baris kedua dalam 2 tahun. Saya takut saya harus mundur ke baris kedua tahun ini. Juga, pertemuan penawaran iklan yang Tai tahun depan juga akan segera dimulai. Jika Feng Yu menarik diri dari profil tinggi, itu pasti akan berdampak pada penawaran yang Tai. Hanya saja sutradaranya sangat bingung. Untuk pertunjukan seperti itu, Feng Yu sangat besar untuk dimainkan. Dia sangat skeptis bahwa ada penjemputan Wakil Presiden Jia. Tapi dia ingin datang ke telepon Feng Yu. Setelah dia secara pribadi mengalahkannya, Feng Yu masih memiliki sikap ini. Entah semua orang senang atau coba. Yang Tai akhirnya setuju, dan biaya iklan tidak dijamin. Feng Yu puas. Dia berkata bahwa dia akan terus membantu Yang Tai untuk menaikkan harga iklan tahun ini, terus mensponsori pesta tahun baru dan gala festival musim semi, dan kemudian menyapa saya. Semua orang adalah omong kosong yang baik. Kadang-kadang Anda harus memalingkan wajah Anda ketika Anda memalingkan wajah Anda. Pesawat mulai jatuh dan jatuh. Feng Yu, mereka sudah naik kapal penumpang ke Xiangjiang.
Ketika saya tiba di Xiangjiang, hari sudah sangat larut. Xiangjiang tidak kehilangan reputasi sebagai kota yang tidak pernah tidur di timur. Lampu malam ini sangat indah. Wow, gelombang Xiangjiang sangat indah. Kau lihat bangunannya, sangat tinggi dan tinggi. Kau lihat itu. Sepanjang jalan, Lina seperti pintu masuk Liu Wei ke Grandview Garden, dan dia mendesah. Xiangjiang memang lebih makmur dari ibu kota saat ini. Berbagai bangunan bertingkat tinggi berjejer, jalannya datar dan luas, terutama tidak ada kekurangan listrik di sini, dan pemandangan malam bahkan lebih indah daripada siang hari. Tapi Feng Yu telah melihat metropolis daratan 20 tahun kemudian. Ini bukan apa-apa. Sopir Lao Chen mengemudi di depan mobil. Karena dia ditegur oleh Feng Yuxun, dia tidak pernah melihat kursi belakang lagi. Dia mengirim Feng Yu kembali ke rumah dan berkata bahwa mereka akan menjemput mereka pada jam 9 besok pagi. Lao Chen juga pulang. Bukankah ini asrama sekolah? Lina bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan jika itu adalah Universitas Xiangjiang, asrama tidak bisa begitu bagus, tetapi juga kamar dan aula. Saya membeli rumah, Anda harus datang ke sini, Anda tidak bisa membiarkan Anda pergi ke hotel. Rumah itu tidak hilang. Setelah 2 tahun menjual, Anda dapat menghasilkan banyak uang. Lelah di jalan ini. Datang dan datanglah, kita mandi dan istirahat. Siapa yang mau mandi denganmu? Lina memerah. Karena dia datang, Feng Yu juga membeli rumah. Dia bahkan lebih tergerak. Aku ingin mandi denganmu, bak mandi ini bisa nyaman, cobalah. Feng Yu akan Lina jongkok dan berjalan ke kamar mandi. Wajahnya telah digantung dengan senyum sluti. Ketika saya bangun di pagi hari, Lao Chen datang untuk menjemput mereka. Feng Yu mengajak Lina untuk mencicipi teh pagi khas di sisi Xiangjiang. Sebenarnya itu adalah roti pangsit udang, bubur dan sejenisnya, tetapi sangat lembut dan rasanya enak. Mungkin saya sangat suka makan, atau mungkin aktivitas fisik saya relatif besar tadi malam. Lina makan banyak. Pada hari ini, Feng Yu mengajak Lina mengunjungi banyak jalan komersial yang makmur di Xiangjiang. Feng Yu membeli semua yang Lina coba. Pemandu belanja itu terkejut, dan penduduk daratan sangat kaya sekarang. Itu lebih murah hati daripada orang kaya Xiangjiang. Sangat disayangkan bahwa mereka dibutakan oleh Feng Yu. Mereka sangat tidak puas, gadis kecil dari daratan, bagaimana bisa begitu baik menangkap orang kaya. Muda, dan tampan. Saya rela mengeluarkan uang untuk wanita, ini adalah pangeran tampan impian mereka. Hanya saja Feng Yu memiliki ketidakberdayaan. Apakah busur refleks Lina terlalu panjang? Begitu banyak saudara perempuan yang telah memecat saya, tidak bisakah Anda melihatnya? Kok gak ada reaksi? Lina tidak memperhatikan. Ketika dia berada di kamar pas, dia diam-diam membaca Feng Yu beberapa kali. Saya menemukan bahwa Feng Yu tidak khawatir tentang panduan belanja. Feng Yu pergi ke Xiangjiang untuk waktu yang lama, dan dia takut Feng Yu rusak. Mendengarkan orang-orang yang mengatakan bahwa Xiangjiang adalah tempat seperti itu adalah yang paling kacau. Tapi sekarang sepertinya Feng Yu-nya tidak berubah. Dia bahkan menyalahkan diri sendiri, dia seharusnya tidak meragukan Feng Yu. Di malam hari, Fu Guang muncul tolong Feng Yu dan Lina pergi ke hotel untuk makan. Tentu saja, makanan Cina, Feng Yu, meskipun Lina telah makan makanan barat di Beijing, tetapi Lina sama sekali tidak menyukai makanan barat tetapi tidak mengerti etiket yang rumit. Fu Guangzheng juga akan melakukan banyak hal, meminta pendapat Feng Yu sebelumnya. Feng Laodi, kapal pesiar sudah siap, cuaca akan baik-baik saja besok, tidak ada angin dan tidak ada ombak, sama seperti Anda dapat membawa Nona Li ke laut untuk bermain. Feng Yu mencari Fu Guangzheng untuk meminjam kapal pesiar dan datang ke Xiangjiang. Bagaimana dia bisa membawa Lina ke laut? Fu saudara, terima kasih. Feng Yu Hong, Fu Guangzheng mengangkat gelas. Fu Guangzheng juga mengambil gelas dan meminum anggur di gelas. Dia sangat tidak berdaya. Mengapa Feng Yu tidak suka anggur merah? Kenapa kamu suka bir? Bir ini harus diminum, dan itu tidak sopan, dan itu tidak sopan. Merah kering asam dan canggung, Feng Yu tidak bisa menikmati rasanya.
Feng Yu sangat curiga bahwa banyak orang suka minum anggur merah, hanya untuk menginstal gelombang dipaksa. Ice City, kota dengan konsumsi bir per kapita terbanyak di China, juga menduduki peringkat dunia. Memainkan kebiasaan kecil adalah minum bir. Orang yang tidak suka bir pasti tidak layak dibayar. Feng Laodi, semua yang ada di kapal pesiar sudah siap, Anda tidak perlu membawa apa-apa. Kapten sangat berpengalaman, Anda tidak perlu khawatir. Nona Li, apalagi yang Anda butuhkan, saya biarkan Kapten mempersiapkan Anda. Fu Guangzheng diatur, tidak ada yang baik-baik saja. Tidak, terima kasih sudah membayar kakak. Melihat pemandangan pertama kapal pesiar, tidak hanya Lina, Feng Yu juga sangat bersemangat. Tidak heran banyak orang kaya suka membeli kapal pesiar, dan sangat menyenangkan untuk ditonton. Nah, kembalilah dan biarkan Fu Guangzheng membantu menghubunginya. Dia juga berencana membeli kapal pesiar. Nana, ayolah, Kapten berkata bahwa kita juga bisa mencobanya sebentar. Feng Yu sedang berlayar pada saat itu, dan itu jauh lebih baik daripada mengemudi. Aku juga bisa mengemudikan perahu. Coba aku. Lina tidak menyangka dia bisa berlayar dengan perahu. Saat ini dia seperti anak kecil yang menemukan mainan baru, dan dia sangat bersemangat. Kapten berdiri di samping dan mengarahkan Lina untuk berlayar, sambil mengamati berbagai data untuk memastikan navigasi yang aman. Hah, ada juga kapal pesiar di depan, dan mereka memberi isyarat kepada mereka, meminta mereka untuk memperlambat, yaitu kapal pesiar Li. Tuan Feng, kapal pesiar di depan adalah milik Li, dia memberi isyarat ingin bergabung dengan kami, Anda tahu. Li Jia, keluarga Li yang mana? Keluarga Li dari Li Chaoren. Keluarga Li Chaoren. Apakah Li Chaoren di kapal pesiar di depan atau putra Li Chaoren? Feng Yu selalu ingin berhubungan dengan Li, dan sekarang kesempatan itu datang. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.